Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, mahasiswi program Pasca Sarjana Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya kemudian akan mereview atau menarasikan materi-materi inti terkait dengan video dari teman-teman kelompok 5 dengan judul besar yaitu Pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia. Baik, apa yang kemudian poin-poin penting yang bisa kita tarik dari pembahasan teman-teman dari kelompok 5 yaitu pertama adalah kualifikasi guru, kemudian adalah kurikulum yang terus berubah-ubah, kemudian ada letak geografis dan perbedaan suku di Indonesia, selanjutnya ada pendidikan di daerah 3T dan penggunaan bahasa dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, yang kesemuanya ini memiliki kaitan dengan pendidikan dasar di Indonesia. Baik, semua ini akan saling berkaitan. Pertama kita bahas dari misalnya nih letak geografis dan suku yang ada di Indonesia itu justru sudah sangat mempengaruhi kondisi peserta didik kita, yang mana dengan latar belakang suku dan kondisi geografis tentu menghadirkan berbagai macam ragam karakter dan watak serta kepribadian yang dimiliki oleh peserta didik di sekolah dasar. Selanjutnya, letak geografis juga menentukan bagaimana pendidikan itu berjalan di Indonesia merata atau tidaknya. Ya misalnya, letak geografis ini menentukan mana saja daerah yang masuk daerah 3T dengan kategori kemudian di daerah 3 tersebut masih minim, minat pendidikan masih minim, kemudian akses terhadap sarana dan prasarana juga teknologi pendidikan itu masih sangat kurang, dan guru-guru pun masih sangat distribusi guru pada daerah-daerah tersebut juga masih kurang. Selanjutnya, perkara suku dan letak geografis juga ini mempengaruhi bahasa yang ada kemudian di peserta didik kita di sekolah dasar. Maka untuk itu penting untuk kemudian menggunakan bahasa Indonesia bagi guru-gurunya, maka untuk kemudian mengefektifkan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Selanjutnya, kualitas guru tentunya berkaitan dengan kepribadian guru, kemampuan akademik guru untuk kemudian bisa mengelola kelas dengan baik, menggunakan bahasa yang baik, kemudian menggunakan pendekatan kepribadian yang baik untuk membantu jalannya proses pembelajaran yang kondusif dan efektif. Terakhir adalah kurikulum yang berubah-ubah dengan sangat cepat, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pendidikan dasar di Indonesia, yaitu kurikulum tentunya adalah yang baru adalah pelengkap dari kurikulum yang lama. Kemudian kurikulum yang baru juga menjawab tuntutan perubahan zaman. Hanya saja yang menjadi kendalanya adalah ketika kurikulum berganti dengan sangat cepat, maka tidak tercapainya target pendidikan di awal pemberlakuan kurikulum tersebut. Selanjutnya, fasilitas kemudian untuk penunjang kurikulum masih kurang memadai, dan terakhir sosialisasi terkait kurikulum baru itu butuh waktu yang cukup lama karena melihat kondisi dan letak geografis Indonesia yang bisa dikatakan sangat luas, ya. Saya kira cukup demikian penjelasan dari saya. Akhir kata, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.